Air merupakan elemen penting bagi kehidupan. Sayangnya, masalah krisis air bersih masih terjadi hingga saat ini. Bahkan di ibu kota sendiri, beberapa wilayah mengalami krisis air bersih, terutama di Jakarta Barat. Kali ini tim kami akan menelusuri lebih lanjut bagaimana kondisi air bersih di Jakarta Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, volume produksi air bersih di Jakarta tahun 2020 telah mencapai 634,5 juta meter kubik. Jumlah tersebut naik signifikan sebesar 14,6% dari 553,5 juta meter kubik pada 2019. Namun sayangnya, kondisi air bersih di Jakarta saat ini mengalami krisis kembali. Ini, sebagian besar air di wilayah ibu kota telah tercemar. Setelah Jakarta Utara pada urutan pertama, saat ini Jakarta Barat menempati urutan kedua dalam masalah krisis air bersih. Ironisnya, air tanah di daerah Jakarta Barat tidak hanya tercemar oleh tinja, tetapi juga tercemar oleh bakteri E. coli. Pertama, bakteri E. coli berasal dari septic tank yang terlalu dekat dengan sumber air warga. Kedua, penyebab utamanya karena lapisan tanah yang menipis akibat eksploitasi air berlebihan. Ketiga, proses pencemaran memicu korosi yang membuat air bersih di Jakarta mudah terkontaminasi. Maka dari itu, tingkat pencemaran bakteri E. coli terhadap air bersih di Jakarta saat ini sudah dinilai tidak wajar. Tahukah kamu, krisis air bersih berkelanjutan bisa berdampak buruk bagi kehidupan makhluk hidup. Hal ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, menyebabkan stunting pada anak-anak, dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Nama saya Pak Antoni, saya tinggal di daerah Citra Garden, City 2, Cengkareng Lama, usia saya 49 tahun. Nama saya Monita Glorianti, usia saya 50 tahun. Saya tinggal di daerah Jakarta Barat. Kalau air tanah, saya menggunakannya untuk mencuci mobil, menyiram tanaman, membersihkan garasi, mencuci piring. Kalau air pump, saya menggunakannya buat masak, tapi tetap harus disaring dulu gitu. Sekarang kami menggunakan air dari perumahan ya, bukan pump, bukan tanah. Cukup selektif juga ya. Sudah pasti saya harus selektif demi kesehatan buat saya dan keluarga pastinya. Air yang kalau air tanah untuk pemakaian boleh dikatakan lumayan lah. Tapi kalau untuk konsumsi belum sih menurut saya. Untuk dikonsumsi juga tetap harus dimasak dulu air pump. Terus juga kebersihan air pump itu kadang-kadang jernih, kadang-kadang juga keruh, malah kadang berwarna coklat. Tidak juga, tidak terlalu. Masih ada kotoran-kotoran tanah, kayak kerikil-kerikil yang saya harus tetap menambahkan filter di peronnya. Mungkin karena pemukiman yang sudah sangat padat ya, sehingga tidak ada lahan untuk menyerap air hujan dan menyaringnya menjadi air tanah sehingga bisa dikonsumsi atau dipergunakan lagi. Untuk air yang bersih tapi bukan untuk konsumsi ya saya usahakan disaring. Jadi pakai kain, keluar dari saya saring, baru kelihatan bersih. Tapi kalau untuk konsumsi saya menggunakan air galonan gitu. Kami menambahkan filter aja mau nggak mau karena tidak ada cara lain, itu aja. Dampak sih sebenarnya tidak terlalu signifikan lah, hanya kotoran-kotoran aja. Tapi yang pasti kami tidak memakai air dari perumahan ini untuk memasak, tidak. Kami harus beli lagi air isi ulang, dan kami minum pun juga bukan dari air dari perumahan, kami beli lagi karena ini udah perumahan lama ya.
perumahan Citra 2 lama Cengkareng, kita sudah sebagai warga juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali kita kalau mau mendapatkan air bersih harus beli dengan uang sendiri. Kita mau suplai air bersih dari Citra pun juga udah nggak bisa. Secara pribadi saya belum mendapatkan dampak aktif ya ke saya dan keluarga saya. Tapi ya semoga jangan lah ya, karena kita tahu mungkin dampak air yang tidak bersih bisa diare, bisa mengenai juga kesehatan kulit juga terganggu, begitu. Yang saya harapkan semuanya mungkin bisa lebih dikelola lebih baik ya, khususnya PAM yang lancar dalam kontribusinya, maksudnya pengalirannya ke rumah-rumah orang, dan juga kualitas airnya kalau bisa nih seperti di luar negeri yang bisa langsung dikonsumsi, sehingga kami sebagai rakyat tidak perlu lagi menggunakan air galonan gitu. Harapan saya ya pemerintah bisa memberikan saluran PAM untuk perumahan ini, karena kami berharap banget. Kami nggak bisa tergantung dengan air dari Citra aja gitu. Ini berawal dari teman-teman rekan-rekan kerja juga, dari teman-teman di komunitas ini yang punya masalah yang sama, yaitu mengapa air bersih itu belum lancar lah kasarnya, secara kasarnya di rumahnya masing-masing kayak gitu. Jika melihatnya wilayah ya, cakupan wilayah, Jakarta Utara udah benar, Jakarta Utara itu mereka mengalami krisis air bersih. Tidak hanya di Jakarta Utara, Jakarta Barat itu juga mengalami krisis, namun krisis air bersihnya itu masih bisa ditangani dengan dia menggunakan air pipa, air tanah gitu. Seperti itulah kondisi krisis air bersih yang terjadi di Jakarta Barat. Bahkan beberapa daerah mengalami krisis air bersih sejak beberapa tahun yang lalu. Padahal kita sebagai makhluk hidup membutuhkan hak hidup sejahtera dan hak hidup yang layak. Oleh karena itu, marilah kita bersatu untuk menanggulangi krisis air bersih. Jika tidak mulai sejak dini, kapan lagi?